Apa kabar Sobat Kotak Masalah? Selamat datang dan selamat berjumpa kembali. Saya punya jebakan yang sangat keren dalam menghadapi Queen's Gambit. Gambit favorit semua juara dunia. Dengan trik ini kalian akan menang dengan sangat cepat. Jaminan 99%. Dan seperti apa jebakan kita? Let's go, rock and roll. D4, D5, Queen's Gambit. Kita mainkan slap defend. Dan setelah gerakan standar main lain, di sini gerakan yang paling sering dimainkan kuda melompat F6 gerakan standar, atau juga kita bisa memukul gambit pion makan. Dan lihat teman-teman, menurut Lichess Database atau Master Database ada dua gerakan putih yang sering dimainkan. Tentu dalam rangka menangkap kembali pion C4. Bisa pion E3 atau E4. Kita akan fokus bahas bila pion misal dorong E3, kemudian gajah menangkap pion, kalian cover pion. Bila ada dorongan pion, misal kita ambil contoh A4, kalian tidak perlu makan pion, kurang baik. Kita mainkan pion B4, menyerang kuda, dan lihat kalian memiliki pion-pion yang sangat impresif di sisi menteri dari putih. Atau bila putih di sini memainkan gerakan trik, juga ini sering dimainkan dengan lanjut kuda makan pion. Apa kira-kira yang harus kalian mainkan? Silakan fokus dan jeda videonya. Tidak perlu melanjutkan menteri A5. Kuda akan kembali simpel ke C3. Ini tentu kurang baik. Jadi kalian tangkap saja kuda. Memang benar di sini triknya adalah menteri lanjut F3. Bentengmu tidak akan selamat. Kalian harus sangat hati-hati di posisi ini, harus paham teorinya. Karena bila kalian salah melangkah, putih akan lebih baik. Apa kira-kira gerakanmu? Yes, benar, kalian bisa memberikan kembali kuda dengan melompat C6. Di sini kita akan dalam tekanan. Tapi untuk sesuatu yang lebih keren, teman-teman berikan saja bentengmu. Kita mainkan gerakan magic, dan setelah menteri makan benteng, kita jebak menteri. Tentu menteri akan lanjut memukul pion, tidak punya pilihan. Awas jangan terburu-buru melanjutkan kuda ke C6. Menteri tidak akan terjebak. Simple bisa ke 3 atau mungkin ke C5. Jadi kalian di sini cover petak 2 atau petak gelap tersebut dengan mendorong pion E6 atau E5. Ini gerakan top move, best move. Karena setelah gerakan standar, misal gerakan malas, kuda melompat F3 atau pion makan pion, di sini game over. Baik teman-teman, kita kembali dan kita lanjutkan. Jadi di sini tidak ada gerakan lain untuk menyelamatkan permainan putih. Top move-nya adalah gajah memukul C4. Selain gerakan ini, putih loss. Atau sebelum ke gerakan gajah makan pion, misal kita ambil contoh pion D5, ini gerakan terbaik kedua. Maka pion tidak lagi mengontrol C5, jadi gajahmu bebas aktif. Di sini menteri jelas selesai, game over, tidak ada petak. Jadi setelah pion melakukan counter, kalian tangkap dengan gajah dengan ide yang sama, kemudian gajah C5, menteri putih selesai. Atau kuda C6, menteri game over. Atau bila pion didorong, misal B4, memblok gajah, juga menteri bisa lanjut A3. Ini sama sekali tidak ada fungsinya. Setelah menteri menyelamatkan diri, enjoy the game. Sekat, kemudian kita mendapatkan menteri. Jadi setelah menteri makan, terserah Anda. Jadi bila putih mendorong pion E5, kalian mainkan gajah C5, tetap menteri selesai. Atau sebelum ke top lainnya, gajah memukul C4. Bila pion misal didorong, memberi tempat untuk menteri, sama teman-teman seperti tadi, kita serang menteri, dan setelah menteri petak satu-satunya, terserah padamu. You win. Oke, kita kembali dan kita lanjutkan. Jadi top move untuk putih, gajah makan C4. Awas di sini teman-teman, jangan lanjut kuda melompat C6. Memang menteri tidak punya petak, tapi gajah dapat memukul pion, mempin kuda. Oke, jadi di sini kalian simpel saja lanjutkan
makan gajah. Apa yang harus dimainkan oleh putih? Bila putih melakukan gerakan normal, gerakan natural, misal kuda melompat F3 persiapan rokade, juga memblokade diagonal gajah terhadap pion G2. Oke, tenang saja kawan-kawan di sini. Nilai putih minus 1.8 apapun variasinya. Kalian tidak perlu makan kuda, jelas menterimu hilang. Lantas apa yang harus kalian mainkan? Di sini pionmu dalam ancaman 2 kali. Jadi kalian bisa lanjutkan kuda A6. Apa tujuan kuda? Tentu kemudian di sini sangat simpel. Kudamu melompat E7, jadi petak C5 yang tadi dikontrol oleh gajah kita kontrol dengan kuda. Kemudian kuda C8 menteri selesai. Putih di sini harus benar untuk memukul E5 karena bila dengan pion maka di sini gajah menjebak menteri. Menteri putih game over. Oke. Atau top move-nya kuda memukul pion. Kalian lanjutkan kuda melompat E7, kemudian jelas kuda melompat C8. Jadi menteri putih selesai. Dan pion harus didorong ke D5. Karena bila kalian lanjut kuda C8, maka menteri bisa ke D4. Oke, teman-teman silakan kontrol petak D4 dengan kuda. Kemudian gajahmu lanjut C5, menteri putih akan kalian dapatkan tanpa terkecuali. Jadi gerakan terbaik putih, itu pun bila lawan kalian menemukannya, kuda memukul pion. Karena bila kita memukul kuda, maka menteri mendapatkan gajah. Oke teman-teman, lanjutkan saja gajah menyerang menteri. Menteri selesai, dan jelas pion akan didorong ke D6. Menyerang menteri. Kita lanjutkan menteri C8. Kemudian gajah memukul menteri. Dan pertanyaannya, seperti apa cara putih menyelamatkan menterinya? Bila pion misal terus menyerang rajamu dan menterimu, tentu kalian tangkap saja. Kemudian gajah makan menteri. Bila kuda mencoba menutup, juga counter attack kepada menteri, kalian lanjutkan cek. Di sini raja tidak boleh bergeser karena jelas menteri D1 skakmat. Oke, kita mundur. Atau bila raja misal E2, kalian lanjutkan menteri cek. Raja tidak boleh F3, ada gajahmu. Jadi setelah raja di sini lanjut ke D1, maka menteri lanjut D3. Setelah gajah menutup, menteri makan gajah skakmat. Oke, tidak ada pertanyaan. Atau di sini gerakan terbaiknya, gajah menutup serangan gajah. Kalian makan saja gajah, dan setelah raja F1, maka cek, dan setelah pion makan kuda, maka menteri makan pion skakmat, didukung oleh gajah terang. Atau misal gerakan lain, raja lanjut G1, kalian blok pandangan benteng, kemudian menteri E1 skakmat, atau menteri makan pion game over. Jadi tidak ada pilihan, pion harus didorong. Kalian tangkap saja pion, dan setelah raja naik, brutal. Oke teman-teman, kita lanjutkan tadi kuda D6. Bagaimana bila kuda di swing ke sisi lain, menyerang menteri? Tetap gerakanmu seperti tadi, cek, dan setelah raja E2, teman-teman silahkan swing menteri, cek, juga kita menyerang kuda. Jadi setelah kuda ini menutup, baru kita selamatkan gajah, menyerang benteng, dan bila benteng misal G1, menyerang kembali gajah, kalian lanjutkan kuda G4. Raja di sini skakmat, tidak punya petak. Untuk memukul kuda bisa dengan pion, bisa dengan menteri. Apapun variasinya, misal menteri yang makan, bisnis skakmat tidak dapat dihindari. Setelah pion menutup, menteri makan pion, game over. Atau sama, misal pion yang memukul kuda, tetap lanjutkan menteri H5, dan jelas setelah pion menutup, atau raja naik, sama saja, menteri lanjut F3. Atau bila di sini putih tidak mendorong pion D7, misal kuda memblok serangan gajah, juga kalian harus hati-hati ancaman pion D7. Jadi kita mainkan menteri C6, kuda akan hilang. Dan misal pion didorong, kalian geserkan saja raja, semuanya aman,
baik-baik saja, kemudian gajah makan kuda, menteri selesai. Atau misal dilanjutkan, setelah pion menyerang gajah, kalian tangkap saja kuda, dan setelah pion kembali menyerang menteri, teman-teman tangkap saja pion, kemudian gajah makan menteri. Jadi setelah menteri makan gajah, terserah padamu. Kemudian menteri makan menteri. You win. Oke, teman-teman, kita lanjutkan. D4, D5, Queen's Gambit, mainkan slap defense, main light, kalian makan saja pion, dan setelah E3, kita lindungi pion dengan pion. Dan jika kuda memukul pion, kalian tangkap saja, menteri lanjut F3, menyerang benteng, kita mainkan menteri C7. Dan setelah menteri lanjut memukul benteng, kalian jebak menteri harus memukul pion, kita dorong pion E5, kemudian jelas kuda melompat C6, menteri selesai. Di sini gajahmu mengontrol semua petak-petak gelap. Jadi setelah gajah makan, kalian tangkap kembali gajah. Atau bila putih tidak merespon kuda F3, dan gerakan terbaiknya di sini menteri memainkan tempo cek. Di sini stokis menyarankan kuda melompat D7. Semuanya baik-baik saja. Atau juga kalian bisa merespon dengan gajah C6, menyerang menteri, juga ancaman terhadap G2. Jadi menteri harus memukul pion, memimpin gajah. Teman-teman lanjutkan saja gerakan deflection cek. Raja tidak boleh misal mengkapar pion, jelas gajah makan cek, kemudian menteri mendapatkan menteri. Oke, mundur. Atau setelah menteri makan gajah, kalian tangkap pion, benteng jelas tidak akan selamat. Kemudian kuda bisa melompat, misal E7, rokade pendek. Atau setelah di sini gajah mencoba menutup, kalian tangkap saja, dan setelah raja kembali makan. Oke, makan. Dan setelah pion makan, terserah di posisi ini. Kemudian rokade, setelah rajamu aman, baru menteri lanjut F4. Di sini raja putih jelas dalam masalah serius. Gajah siap memukul G2. Dan nilai putih di sini minus 2.2. Kalian walaupun tidak ada satu benteng, tapi kita unggul satu perwira. Atau misal diteruskan setelah benteng S1 memimpin kuda, kalian teruskan saja rokade. Karena bila benteng memukul kuda, kalian tangkap dengan menteri. Di sini gajahmu dikapar kuda. Oke, kita mundur. Atau setelah gerakan normal, kuda memblok diagonal gajah terangmu, kalian lanjutkan seperti tadi, cek. Dan di sini bila raja misal lanjut, maka di sini jelas benteng C8 dan putih dalam masalah setelah gajah misal E4 serta kemudian mendapatkan menteri. Oke, no good. Atau bila benteng menutup, juga ini gerakan yang dianggap baik. Kalian mainkan kuda F5, jelas benteng tidak akan selamat, akan kalian dapatkan. Kemudian di sini bentengmu bisa lanjut, misal D8, menyerang 2 kali pion, atau mungkin ya bisa C8. Atau setelah misal pion kembali menyerang menteri, kalian tangkap saja benteng, dan setelah pion makan, kalian tangkap menteri dengan tempo cek. Juga kita menyerang B2 plus, di sini gajah siap menghantam kuda, serba sulit. Atau bila raja menyerang kuda, kalian tangkap kuda. Setelah raja makan, kita makan benteng. Atau bila raja ke sisi lain mengkapar kuda, tentu kita mainkan benteng cek. Kuda tidak boleh dijaga, jadi raja harus misal menyerang kuda, kalian tangkap saja kuda. Bila raja makan, kita makan benteng. Juga kuda masih menyerang pion, atau setelah benteng misal mengkapar pionnya, terserah Anda. Sekat, kemudian kita tangkap benteng, you won. Baiklah Sobat Kotak Masalah, demikianlah video kita, cara menghadapi Queen's Gambit dengan slap defense. Harapan saya semoga kalian menyukainya, dan semoga dapat bermanfaat. Bila kalian suka atau senang dengan video-video dari Kotak Masalah, yang belum subscribe silahkan subscribe, like, dan nyalakan loncengnya, agar update terus video terbaru dari Kotak Masalah. Salam bahagia, sukses selalu. Terakhir, jaga diri. Sekian dan terima kasih. Sampai jumpa lagi.